Dengar-dengar Apa? sekarang di Tasik banyak di coffee shop banyak SPG gitu ya. Yuk, kembali lagi di Talk Shit ya, dimana kita ngobrolin soal perkopian, dunia perkopian. Cuman emang agak sampah sih obrolannya. Jadi setelah kemarin nih 2 segmen, 2 episode, kita ngobrol sama si Blacky terus sama si Isan, terus sama si Bayu juga barista. Nah jadi episode kali ini kita ngobrol sama barista Bandung nih ya. Kita ngulik-ngulik soal perkopian di sana. Tapi aslinya dia orang Tasik, cuman dia sekarang kerja di salah satu kopi shop di Bandung ya. Oke, kita langsung aja buat Erpar, yuk. Erpar. Mana sih Erpar? Oi. Corona gini. Oh, gini. Oh, gitu. Wah, tuh. Gitulah. Nah, Halo semuanya. nah jadi saya Erpar nih kenalin dulu deh. Kenalin, nama saya Erfar, asli dari Tasik. Sekarang ngebar di salah satu coffee shop di Bandung. Gak apa-apa. Di mana? Kinokimi Coffee. Di mana? Yang satu di Buah Batu, yang satu di Rangga Malela. Nah, jadi buat kalian yang mau ngopi di sana bisa Jangan lupa ketemu main si siapa nama lu? Erfar. Erfar ya. Oke. Sehat deh. Alhamdulillah sehat selalu. Amin. Jadi ustad ya sekarang. Ya, sekarang hijrah insyaallah. Amin. Ya. Bandung ramai gak? Sekarang lagi sepi. Kemarin rame. Corona sih ya. Ya, karena itu ya gimana ya? Siapa yang mau gitu kan? Bener. Cuma ngaruh banget tuh. Ya 80% lah, ngaruh banget. Turun banget gitu. Turun banget. Ini sebelum ada corona nih. Dan lu udah sebelumnya kan kerja di Tasik. Ya. Perbedaan apa sih Perbedaan dari ya maksudnya tuh lu lama di Tasik, cabut terus lu Bandung gitu kan? Iya. Apa tuh perubahan yang lu dapet gitu sama dia? Yang saya dapet sih yang paling gede sih dari ya tentu saja sih ilmu sih ya. Duit juga. Langsung aja duit ya. Duit ya kalau dipikir-pikir ya sama aja sih. Gitu. Ya senilai itu di Tasik ya sama aja kalau di Bandung, soalnya kan ya hidupnya sih ya. Gitu. Terus yang beda tuh Tasik Bandung tuh pasarnya sih lebih luas gimana? Gitu kan. Kalau Tasik ya mungkin untuk sekarang atau kemarin tuh ya ruang lingkupnya mungkin hanya mahasiswa, anak sekolah yang kayak gitu. Kalau di Bandung ya lebih rata lah kali ya. Seperti itu sih. Ya cuman kalau di Tasik sih nyampe sekarang sih ya, kalau gue lihat dari segmen pasar masih mendominasi kayak anak sekolah, mahasiswa gitu kan. Beda sama di Bandung kayak orang kantoran gitu kan. Ya orang-orang yang udah pasarnya udah rata gitu kan. Memang. Nah, apa ya? berarti udah berapa lama tuh lu di kurang lebih 8 bulan. 8 bulan di Bandung, 8 jalan bulan. Ya. Iya. Sama si Caming ya. Ya, Caming dulu sebar juga kan, bertiga. Ya. Mabok masih deh. Undang juga dia sini, undang juga. Nah, Undang juga dia sini. nah sempat kemarin si Caming nonang cuman sok sibuk dia. Iya sih. Emang Caming. Bucin. Bener. Dan kemarin sih emang lagi sakit dia. Iya. Pas hari apa ya dia kesini kan sama teman. Karena emang dia kan prinsip hidupnya kerja tipes gitu. Kayak gitu Cuman
Gue takutnya ceming corona deh. Jangan gitu. Benang lah ingat tuh. Sebar ya. Sekian kimi corona. Ada beberapa pertanyaan sih deh yang mau dilontarin gitu. Cuman apa? Harus banyak lah pertanyaan. Harus ya? Berapa? Iya. Gue lupa pertanyaan apa aja. Talk shit. Lu deh mau nanya apa? Kira-kira nih. Udah tadi kan gue udah nanya nih. Kebalik deh ke Bapak. Nanya apa yang lagi hangat sekarang di dunia perkopian di Tasik. Soalnya udah lama nggak denger gitu kan. Selain corona nih. Selain corona yang hangat apa tuh? Ada sarimi atau apa? Hey, 3. Apa ya? Selain banyak kopi susu, sekarang udah lagi pada rubah konsep sih deh. Oh, rubah konsep. Liatnya. Jadi dari dulunya kopi shop sekarang jadi bajigur. Nah, itu sih dari dulu sebenarnya. Cuman ya tetap itu lebih ke cuan. Iya. Ya cuman kecuanan yang maesa. Nah, iya. itu sih konsep di sini mungkin kayak gitu sih. Cuman bener deh, dari awal tahun tuh sih ya udah mulai banyak sekedar itu pun kopi shop di Tasik udah mulai apa sih berubah lah dari konsepnya. Dari pertama cuman kayak meja-meja atau kursi kayu gitu, cuman sekarang kursi roda gitu. Oh, dorong gitu ya. Iya. Oh, Mas, sekarang udah dorong. Nah, lebih ke apa sih? Industrial lah sekarang. Udah banyak, udah banyak. Udah berkembang. Ya. Meskipun ya menurut gue sih udah telat. Kenapa telat? Ya. Telat. Kalau dari itu bisa lu. Kan nanti kita bahas yang telat ngangkat ya. Ya menurut gue sih bukan telat sih ya, cuman konsep seperti itu menurut gue sih udah dari dulu, cuman di Tasik sendiri baru awal 2020 nih udah mulai banyak yang pakai konsep yang kayak kerikil kayak gitu. Nah, benar-benar kursi tembok. ya. Gue sendiri kan pakai konsep kayak gitu tuh. Iya. Ya sebenarnya gue sih lebih ke minim budget sih. Iya. Soalnya kan Dan perawatan lah ya. Nah, beda kan sama kalau kayu dan lain-lain. kan lebih mahal sih. Nah, di Tasik lebih itu sih. Iya. Ramainya. Kalau Bandung sekarang tuh lagi rame itu tuh yang dikocok-kocok tuh apa bang? Aduh, ngeri kalau dikocok. Mixologi kayak gitu sih. Oh iya. Kayak gitu. Oh benar Cuman sih, gue lihat juga. Belum semuanya. Kalau Kinokimi kita masih mempertahankan signaturenya yang pakai almond milk karena jarang juga gitu. Oh iya benar. Gue terakhir juga ke sana nyobain tuh. Di mana? Lu enggak tahu tuh si Upeh tuh yang. Tuh. Nah. Oh. Boleh jelasin dong mocktail tuh new eranya kopi apa lebih ke upgrade kopi gitu gimana gitu? Ya. Nah, coba deh. Kalau menurut Ervar sih ya biar orang-orang nggak bosen kali sih, ya. Gitu kan. Kayak tahun kemarin mungkin ramenya es kopi susu hampir semua kedai, semua kopi shop semuanya jual itu. Sekarang mungkin orang-orang pengen yang lebih gitu kan. Ya benar. Kayak gitu sih. Tapi emang agak sulit juga sih nguliknya gitu. Emang takarannya harus pas, emang semuanya sih harus pas gitu. Ya cuman kalau dibilang new era kali ya buat apa sih di industri kopi. Ini sebenarnya udah lama juga sih, cuman emang masih cuman emang masih jarang juga sih. Pertama emang kalau si mixologi kan kebanyakan ada pakai alkohol gitu kan. Kayak Coffee in Good Spirit gitu. Itu kejuaraannya kan. Nah, kenapa jarang ya? Karena mungkin orang juga terbentur sama aturan-aturan lah. Kalau di sini kan memang harus non alkohol banget gitu ya. Harus halal lah gitu.
Apa? Ya. Ya, seperti itu. Nah gitu. Ya gitulah ya. Cewek gimana dek? Cewek Tetap bungkus tapi ya. enggak, cuman masih belum move on gitu. Tukang bakso. Guys, Basto. saya juga dagang bakso sekarang, Bang. Oh iya ya, lu juga dagang bakso ya. Martabak masih. Martabak masih, bakso masih. Gak nyoba collab sama. Sama yang di sana. Belum deket lagi. Tuh, saya ngerti. Aing. Tit. Nah, Nah itu. siapa dek? Lupain. F off. Iya. Oh. Popi. Collab nih. Baksonya nih. Apa lagi nih? Ada pertanyaan lagi gak? Dek. Itu tadi yang lagi hangat tentang itu ya, konsep. Oh ya. Konsep banyak yang berubah terus. Nah, kayak tadi pertanyaan dari penonton nih soal apa sih? Mocktail. Tasik sih juga udah Sebagian, ada sih ya, sebagian yang udah mulai rilis menu-menu kayak gitu sih. Termasuk juga di sini dikit-dikit ada lah. Yang itu istirahat itu. Nah, itu yang perang istirahat ya. sih. Begitu sih. Ya, jadi si apa ini apa ya? Agak kesebelin sih kalau di bar emang. Kesebelin gimana, Bang? Apa ya? Kayak apa sih dulu? Pokoknya kalau lagi kerja nih dia paling ngebetein soalnya. Pernah nih gua lagi nyeduh manual brew kan. Tai deh emang. Mana lupa lagi. Nah, denger ntar juga inget lu. Lagi nyeduh kan P60 gitu. Gua lagi nimbang. Gua gak lihat kan tangannya tuh nyentuh si scale kan. Pas gua nimbang gitu. Kok naik terus kata aing deh. 30 50. Puring lagi nambahin. Senyum aja deh sambil gini nih. Saya blok wae. Emang kalau nggak gitu udah nggak rame gitu. Emang nggak rame cuman ngeganggu. Ganggu sih emang. Masih caming sih gitu. Ya, Caming sampai sekarang masih aktif dalam hal seperti itu. Pergoblokan. Pergoblokan. Akut sih emang Ya, caming. itu udah menjadi tabiat mungkin. Lu juga kayak gitu kali. Hah? Udah akut. Gobloknya tuh. Udah apa sih? Mendarah tulang gitu. Mendarah. Mendarah. Lebih ke daging deh. Iya. Rusuk apa sih? Tapi so far betah deh di Bandung. Ih, betah banget. Ya orang tiap libur juga dugem lu. Enggak. Kalau gak ada duit. Kalau ada duit mah Ya 1 sampai 10 lah. Tanggal 1 sampai 10 gitu. dugem gitu. Lu ke sana gimana? Koma. 8 bulan ya di Bandung kan. Selama 8 bulan nih. Anjing. Pernah gak Produser berisik lu wey ngobrol. para penonton harap tidak tenang. Kayak channel apa? Selama 8 bulan nih. Ya. Lu pernah dapat customer yang aneh gak? Maksudnya tuh yang konyol lah, yang jarang lu dapet gitu. Jarang sih kalau di Bandung, lebih kebanyakan di Tasik. Soalnya nggak aneh-aneh orangnya. Enggak. Gimana ya, jarang sih emang. Jarang banget. Ya mungkin Belum ada pernah. kali ya yang beli boba misalkan. Nggak, paling pernah beli Apogato. Apogato yang es krim pakai espresso. Terus pas di serve, mana alpukatnya katanya. Avocado anjing. Iya, itu paling kayak gitu sih.
itu salah kurang mungkin. ya salah paham. Tapi ya itu juga udah di sana udah menjelaskan ada penjelasannya dan kita juga pasti jelasin gitu. Kayak Ini gitu emang mungkin salah denger kali ya. mengartikan, iya, kayak gitu. Avogadro emang deket sih. Iya. Kalau abang di sini gimana? Woi, Apa ya? Kalau dulu sering sih ya. zaman dia apa ya? Ya Pak, banyak lah. Yang apa sih? Pengen manual bro pakai susu mungkin. Iya, kayak Pakai gitu. gula, udah biasa sih. Bandung jarang. Manual brew pakai gula jarang, kayak cappuccino kayak gitu juga udah jarang sih. Udah mulai itu. pada tahu lah ya bahwa si kopi tuh emang sebenarnya kurang baik sih ya Iya, pakai gula. pakai gula. Soalnya manis kan gula tuh. Masa deh. Iya. Oh iya gitu. Iya. Baru tahu loh bahwa gula tuh manis gitu. Nah kan ada air, ada semut kan itu peribahasanya. Airnya air gula. Korelasinya mana? Manis sama semut. Gulanya agak kesebut. Oh. Tuh kan. Dia dari dulu gitu cuman. Ya, harus minum kopi dulu. Iya, Cheers dulu. cheers, yo. Ini kopi bukan Kopi. yang di channel lain isinya pulsa itu. bertanduk 3 itu. Dawet. Harus kadang dong ya. Oh ya. Yes. Biar kayak Kopi banget lah. susut kayak gitu suaranya. Jatuh yang. Lewan atau kunaon ya? Itu bisa kesedot sama sendoknya kalau pakai sendok. Iya. Swing gitu lah. Gitu tuh. Jadi paling itu ya. Iya. Avogadro jadi avocado Iya. di Tasik apa ya? Oh dulu pernah nih ke sini beli kan. Dari ujung sini nyampe ujung situ dia lihat gitu. Terus? Kamu pesen apa? Oh bentar A. Sipon 1A duduk. Kan nggak ada kata aing teh. Terus dia ngapain lihat-lihat? Gak tahu. Hmm. Kak gak ada sipon, nggak ada. Lihat. Tapi dia itu udah sipon sih. Sopan. Kayak gitu. Kebiasaan di tetangga masih ada aja sih anjing. Kalau Bang Adon, aku masih kayak gini, maaf. Udah biasa. Udah biasa. Didikannya sih ya dari dulu belum lebar-lebar. Iya. Setahun ditempa hal seperti itu ya masih nerap sampai sekarang. Udah mendarah tulang lah ya. Iya, yang tadi ya. Kelembarannya. Ini jadi lihat-lihat nih, Asipon 1 dengan tegasnya dia bilang, Asipon 1. Duduk aja. Pesan aing teh jual sipon. Nggak nanya dulu gitu. Gak ya. ada sipon. Enggak ada. Cuman aing enggak tahu ya si dia tuh bentuknya tuh tahu apa enggak sih sipon. Iya. Cuman dari sifat mungkin ya, dari sifatnya kan ya kayak lu tadi. Ya. Udah. Jujur sampai sekarang belum pernah nyobain Sipon. Iya. Kayak gimana? Soalnya kan jarang banget kan. Emang jarang sih. Jarang dan emang jarang gitu. Soalnya Peminatnya juga. rentan juga sih. Ya, Kayak dulu kan ada yang beli sipon nggak pernah dipakai gitu. bener sih. Ya, soalnya takutnya kan Emang barangnya ya, emang mudah pecah lah ya. udah pecah, mahal pula. Sekali kesenggol jatuh udah mampus sudah. Ya, senggol, bacok. Kayak gitu. Ya paling kebanyakan yang kayak gitu sih, kayak Mas, misalkan ya di Ervar komplit ada manual brew kayak gitu kan. Paling suka datang, Mas di sini nggak ada manual brew. Ya maksud itu nggak lihat di sana kan ada ada filter beans, ada V60-nya kayak gitu sih. Kayak gitu paling kalau pendekar ya, masalah pendekar Nah, sih udah jarang sih ya kayaknya. udah jarang sih gitu. Di sini juga udah jarang sih. Cuman ya kalau di sana pernah sih sekali, dan ya untungnya Ervar bisa Udah punya nge-suggest, jurus lah ya, bisa ada jurus untuk menghadapi hal yang seperti itu. Ya alhamdulillah dia menerima gitu. 212 Ya kapak.
pedang sakti. Itu mah Wiro Sableng deh. 212 ya. Atau itu kemarin tragedi bukan tragedi ya, aksi massa ya. 212. Ya gitu. Itu kan dipelopori oleh Wiro Sableng. Oh iya. Iya. Wah, nah. Kalian nih yang lihat video ini dapat ilmu banyak Ya. nih. Pertama itu apa sih? 212. Nah, itu pelopornya si Wiro Sableng berarti. Iya. Gitu ya? Iya. Yang baru tahu deh. Makasih infonya. Bentar ya. Ngerokok terus Bang, hati-hati. Apa? Cepat mati. Masa? Tapi sebenarnya kalau mati ya tinggal nyalain lagi kan. Bener sih. Iya. Oh iya. mati cepet sih ya matinya. Nyalain lagi gitu. Kayak lagu dangdut mati-matilah. Oh. Saya udah mungkin 3 tahun gak dengerin dangdut gitu. Dengerin apa ada Asing sekarang? gitu. Sekarang dengerin Tausia kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, Tausia nih. Pasti tahu dong, Wista dong. Tahu. Siapa yang favorit nih? Favorit sampai sekarang masih apa? Budi Dalton. Pasti. Budi Dalton. Emang Ustad gitu? Iya, dia ustad. Nggak, udah. Tuh kan ilmu lagi buat kalian yang nonton. Jadi Budi Dalton itu Ustad. Ustad. Iya. gitu ya? Dan gak penting sih sebenarnya. Emang Lanjut next topic kita bahas apa? bahas apa lagi nih? Cuma banyak sih pertanyaan cuman lupa aing. Iya. Karena lupa itu forget gitu kan. Oh Jadi iya. emang Tuh, sulit. nama lagi tuh ilmu tuh. Jadi lupa. Forget. Oh iya. Iya. Kalau forget, Forget tuh dia lupa. Kayak gitu. Oh gitu. Itulah mind blowing. Oh, di Bandung sekarang udah banyak kata-kata yang orang Tasik gak tahu ya deh. Enggak juga, soalnya jarang main juga sih. pakai D, Pak. Bandung. Pakai D. Bandung. Bandung. Jarang main juga soalnya di Bandung, paling main ya Senal. kerja pulang kerja istirahat kayak gitu sih. Jarang main kemana, paling ya malam Minggu, malam Sabtu ke Fabrik. enggak. Fabrik. Kemarin siapa yang itu? Enggak. Gak ikut lu mah. Gak tahu cenah. Sekarang udah Jarang ya? Ya, udah jarang. Karena Orang tahu corona. Karena corona. Kalau si nggak corona anjing lanjut. kirain sering tahu sih ya. Gara-gara corona. Ya, Jadi- sekarang udah nggak gini. Sekarang gini, Apa itu? pakai galon. Gitu. Sekarang udah nggak gini. nanggung gitu ya. Iya. sebenarnya. Kurang banyak. Dosis kan naik terus. Paling kesel ya sedikit. Ada lagi gak deh? Ya lumayan lah jokes gitu lah. Gue juga udah lupa Oh, deh. udah jokes-jokes. Nama-nama Cuma Enggak. udah jarang gaul sih gue juga. Udah, jangan kita bahas tentang Sok lu deh yang nyari topik apa? topik. Berapa menit lagi sih? Customer tadi yang aneh-aneh udah ya. Hmm. Jarang sih Bandung, Tasik. Mungkin dulu ya masih banyak yang aneh-aneh. Barista. Dunia apa ya? Barista. Nah. Masih Kopi ada sih, yang... kopi lah. Apa? Nah, Sok? kopi yang lagi tren di sini. Yang lagi Apa ya? Kopi lokal di sini mah. ya di sana juga masih sih kopi lokal. Cuman mana yang enak deh? Kenapa? Nggak tahu. Jangan gitu, Bang. Mungkin Belum kali ya. ya. Karena mungkin ya kayak yang udah terkenal kayak masih Jawa Barat kayak Prinsa Wanoja juga mungkin dulunya kayak gitu sih. Mungkin ya. Tapi dikelola dengan baik ya baik, jadi good. Karena baik itu good. Lu Apa kalian ini? tahu baik itu Baik itu good, good ya. ya. Oh, Kalau good, good baik berarti. Ilmu lagi tuh. Iya. ngeri nih. Tadi kan forget lupa. Good baik gitu kan. Lagi gak? Udah. Lumayan gue buat kamus. Iya, itu vocabulary ya, tambahan buat kalian semua. Itu
Bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Udah lama deh gak tebak-tebakan deh lah. Udah enggak sekarang ini. Gak apa-apa Sob. Kita rewind lagi lah. Rewind lagi kayak tebak-tebakan apa ya? Sok. Negara apa? Negara boleh? Boleh negara lah. Negara nih ya. Oh, kota deh. Kota. Tapi luar negeri gak apa-apa. Gak apa-apa. Apa ya? Sambil mengasah pengetahuan tentang Nah, buat kalian kan jarang yang, sih ya. Ya mainnya cuman Kawalu, Siliwangi kayak gitu. Biar kalian tahu. Biar tahu nih. Ya. Jadi ada kota deh. Di Asia. Ya. Jadi kota itu tuh tempatnya tuh gak ada rumah tapi yang jualan semua. Ada. Kota ya. Asia ya. Asia. Jadi gak ada rumah, jualan semua. Taluk deh. Karena semuanya hampir semua ya. Yang tebak-tebakan itu ya pasti taluk semua. Beneran. Kayak gitu. Iya gitu. Iya. Sok aja jawabnya apa. Biar cepat gitu. Jadi ada kota nih yang gak ada rumah, yang jualan semua sekota tuh. Tahu? Tokyo. Tokyo banyak Tokyo. Ada Tokyo kopi, Tokyo baju, Tokyo kopi tit itu ada di sana ya. Ada Tokyo. Main nggak? Tebak-tebakan. Apa ya? Apa? Kota ya. Kota. Kota yang di sana banyak bunga. Banyak bunga. Bunga semua di sana. Hampir tiap pekarangan rumah. Jalan-jalan semua bunga. Ada gitu. Ada. Tasik. Bukan. Garut. Bukan. Tokyo. Bukan. Jawabannya Flores. Semua. Flores. Krik. Kok masih kayak gini ya? Kota yang bersih terus. Apa no? Stockholm Syndrome itu. Apa sih? Kok Stockholm? Ibu kota sih. Swedia, itu anjing. Stockholm itu Skotlandia, Swedia. 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 Kayak gitu. Ada ibu kota di Eropa yang namanya sama nama kota di Jawa Tengah. Itu jokes lama tapi masih inget. Oslo. Itu rumahnya Bapak RI 1 itu daerah sana, Oslo. Solo. Udahlah, kita berhenti. Receh Bicara sih ya. Tentang komedi ya. Nah, lu kan suka komedi gitu. Lu kan nyampe kerja juga kadang suka bercanda. Apa? Kenapa nih lu suka komedi gitu? Ya, Erwar suka stand up buat stand up komedi gitu, denger kayak gitu, terus nyari-nyari jokes ya buat hiburan diri sendiri, dan ya misalkan kalau di bar ya teman-teman bar kayak gitu buat hiburan lah kayak gitu. Ya gak boring juga sih ya. Nggak kerja tuh lempeng aja kerja gitu kan. Capek Ya meskipun juga tetap sih ya. profesional, jangan bercanda kalau ada customer gitu kan. Tapi lu pernah gak ngajak bercanda customer gitu tapi si customernya tuh gak masuk gitu semua jokes lu? Enggak sih, sekarang enggak sih. Agak dikurangi hal seperti itu. Why? Kayak dulu di itu kurang-kurangin, takutnya menyinggung. Nanya hah? Takutnya, Apa? kenapa ya mas? Nah kayak gitu. Malu sendiri. Iya. Dengar Apa? sekarang di Tasik banyak, di coffee shop banyak SPG gitu ya. Bener, iya. Bener sih banyak. Soalnya cewek SPG cewek maksudnya. SPG cewek. Iya, SPG cewek. Ada cowok Jadi SPB. SPG. Oh, SPG. Iya gitu. Ya, lanjut. Ya, dengar terus ngeliat updatean tuh. Wow.
ya apa sih? Ini tuh pesugihan. Enggak, soalnya ya kenapa sekarang udah banyak SPG gitu ya di kedai-kedai mungkin ya. Why? Karena lebih menjual sih deh. Iya sih. Ada daya tarik tersendiri. Benar. Narik gitu. Iya, gitu. Orang nih mau malas ngopi. Wih, auto ya. Saya itu heran gitu. Auto latih ya. Itu mah tuh. Gini. Iya. Itu gara-gara SP juga sih. Hah? SPG juga. Iya. Tapi di Bandung tempat airport juga emang kebanyakan baristanya cewek juga sih. Kebanyakan gitu. Sales gimana? Sales Cukup berpengaruh juga gitu. Ya lebih realistis Ya, dong. Karena materialistis dan realistis itu tipis. Betul. Tumben masuk lu. Ya kadang-kadang lagi nggak koslet gitu masuk. Ya soalnya deh sebenarnya dari semua industri ya. Kenapa tiap perusahaan apa sih menggunakan jasa cewek gitu. Iya. Pertama emang buat narik Tarik. juga gitu kan. Terus emang ya lu ngopi nih di kedai yang biasa aja misalkan. Iya. Tapi ketika lu lihat di barnya bening nih, di enggak juga pasti penasaran kan ya. Minimal bodo amat lah kopinya gak enak misalkan. Tapi si nengnya gelis. Nah. Gitu. Gede. Pengaruhnya. Ada yang besar tapi bukan pengaruh. Dibalikin. Bener. Iya. Ya gitu makanya udah jarang sekarang cowok yang punya skill misalkan. Iya. Memang sih. Dan mungkin Bang Juno juga tahu kayak di iklan-iklan atau ya orang yang posting buat apa? Lowongan kerja kan barista ya. Kebanyakan juga cewek kan ya. Pasti. Ya karena memang untuk hal itu. bener. Makanya buat cewek nih sebenarnya gak usah kesinggung kalau kalian tuh dicap sebagai SPG atau apa. Iya. Nah, karena emang Iya. emang itu. Cuman ya kalian juga beruntung lah dengan ya skill atau ya, attitude dan lain-lain lah ya. tapi dek Ngobrol kurang lihat gak gak ngaruh deh skill cewek ya. bagus. Yang penting lu lihat enak dilihat aja. Cuman ya udah. Kalau menurut Erpar Bang, meskipun ya skill nggak ngaruh, tapi kalau dia nggak mau kerja mah ya susah gitu. Kebanyakan kayak gitu. Iya. Makanya emang gak sedikit sih ya. Ya yang cewek cantik, dia kerja kayak Mbak, banyak lah Mbak itu lah. Ya, makanya sebenarnya ada deh cewek nih yang sekarang kan udah banyak apa namanya statement bahwa seorang cewek kerja di kedai kopi misalkan cuman daya tarik dan sebagai SPG misalkan, ada yang merasa tersinggung dengan statement kayak gitu. Ya cuman kalian juga harus ngerti gitu loh. Bukan semata-mata ada statement gitu tanpa ada dasar. Maksudnya lu emang kenyataannya kayak gitu loh. Justru kalian beruntung bahwa kalian bisa ngalahin cowok yang punya skill bagus gitu kan, tapi gak enak dipandang. Iya, kayak Ervar gini lah. Gak enak lah dipandang gitu. oleh yang kecil gitu, menakutkan. Pasti. Buat tante enggak? Minta tantu. Enggak. Nanti ke Bandung ya. Sering-sering lah ke Bandung. Ya, Min. Nah, tuh kan jadi lupa. Oh ya, buat cewek nih ya beruntung menurut orang sih deh ya. Ya karena dengan banyaknya lowongan pekerjaan buat cewek, ya pada ya cowok gitu. Iya. Ini buat kalian yang buat cewek nih yang kerja di kedai, gak usah ngerasa kesinggung atau apa dengan kalian mendengar statement kayak gitu loh. Justru mungkin kaliannya belum paham
dengan Iya, benar. apa maksud dari statement kayak gitu loh. Ketika kalian paham, justru kalian jangan ngerasa apa ya, nggak enak, tapi kalian harus juga buktikan lah. Kalian harus buktiin bahwa kalian tuh bukan modal tampang doang gitu, terus modal pengen kerja doang, tapi kalian juga harus skill upgrade, Iya. skill lah misalkan, terus Hal lain di aspek-aspek bidang kita, gitu. yang harus kalian kuasai, kalian harus pelajari gitu loh, biar gak ada statement yang kurang enak lah menurut kalian gitu. Itu sih sebenarnya. Itu pelajaran juga bagi ya nggak cewek doang gitu, cowok juga sih. Plus minus. Ya Yang buat cowok nih jangan kelas sama cewek, iya, harus bisa buktiin. minimal dangdan lah. Dan passion gitu kan, passion antara passion dan passion itu So iya. apa sih yang gitulah ya, minimal kalian juga jangan dekil lah kalau di bar ya, dek ya, Iya, Dek. berseka lah, enak dipandang Minimal lah. mandi gitu. Bagi Penyakit PNS, NS itu apa? pegawai negeri sipil. Emang. Iya. PNS. Ini pernah Apa? pengen nanya sih, pernah baca di kutipan Wah berat ya, Instagramnya Bapak Juna Latte ini yang mengenai barista itu yang panjang lebar gitu. Itu gimana sih? Bisa dijelasin lagi? Yang mana, Dek? Yang- Postingan aing ada 330. Enggak, yang ya 2 bulan 3 bulan kemarin yang padahal baru aja lu jadi barista tapi udah gini. Oh, ya. Nah, jadi gini, Dek. Saya juga kesini loh, Bang. Gitu. Pastilah. Enggak. Semua orang juga pasti kesindir yang baru mah. Emang Ervan masih baru sih, baru 3 tahun lah ya. Ya, 3 tahun. 3 tahun. Gimana tadi? Iya. Oh. Gimana sih? Jelasin lagi. Jadi Diperjelas. gini. Ya serius nih kalau ini. Serius. Yuk. Jadi gue tuh lihat fenomena sekarang deh, dimana Barista. orang-orang tuh berlomba-lomba gitu ingin jadi barista gitu. Oh enggak. Ya lu mah udah terlanjur kali. Iya. Enggak juga. Ya. Belum aja jadi barista gitu. Ya menurut gue tuh kenapa gitu loh, toh ada yang lebih keren kok dari jadi apa sih, Jadi lebih dari barista. selain barista gitu, jadi polisi mungkin, tentara mungkin, dokter mungkin. Iya. Kenapa jadi barista gitu? Nah, dan ketika banyak orang yang ingin jadi barista gitu, banyak orang yang maksain jadinya tuh. Iya. Gua Maksain. pengen gitu jadi barista gitu. Akhirnya kan awal-awal dia Karena mungkin barista keren mungkin ya gitu ya. mungkin gitu kan. Ya. Cuman kan dia gak tahu sebenarnya tuh Dunia F&B itu kayak gimana. ya dunia barista lah Ya. kayak gimana sih gitu kan. Mungkin sekilas ya nyeduh kopi gitu kan, bikin latte art mungkin gitu Ya. kan. Modus. Wah, nah. Intinya itu sih mungkin ya, karena lebih gampang modus juga Iya. buat sebagian. Karena kita sebagai orang Ya, yang kita juga berhadapan pernah dengan gitu sih. customer. Dan mungkin banyak korban Kak Juna ya. Ya, 32. 32 katanya. Udah lah. Saya 212. Wiro Sableng Iya. baru. Ya. Lanjut Nah barista. gitu. Jadi tanpa mereka tahu bahwa ya maksudnya gini loh, sekeren apapun lu jadi barista, tetap lu tuh babu gitu. Pelayan. Iya. Yes. Lebih keren mana sama polisi mungkin. Ya lebih keren barista kalau sekarang. Bener sih ya. Ya cuma bener loh. Ya, maksudnya tuh gini. Mungkin dikala orang lain jadi waiter gitu, Iya. apapun agak malu. Tapi ketika jadi barista yang padahal basic job desk-nya tuh sama gitu Iya. kan, lebih keren gitu.
gini, jadi barista tuh lu harus suka kopi, harus tahu kopi, Iya. terus harus Banyak banget. ya maksudnya tuh Yang lu harus suka kita ngobrol, ketahui. lu harus suka ngobrol, bener, harus banyak tahu gitu pun. Ya bukan cuman lu apa namanya, nerima orderan misalkan terus bikin lu kasih, Enggak seperti itu. nggak kayak gitu. Lu harus bisa interaksi sama customer gitu kan. Terus apalagi nih kalau customer sendiri misalkan gabut gitu kan, ya, seenggaknya kita harus ngajak ngobrol lah, ataupun ya bersosialisasi lah gitu kan, Biar dekat. yang jadinya nanti si customer juga bisa lebih betah gitu kan datang ke kedai kita gitu. Itu masuknya ke servis ya. Nah, Deket nanti dipacarin ya Pak. bonus ya. ya, Pak. Berapa deh korban? Bonus. Cuma satu itu aja. Satu ini, besok satu. Ini sebenarnya kayak gitu sih. Nah, kalian juga harus apa intinya? Ya intinya barista Banyak belajar lah ya. belajar dalam hal apapun. Buat kalian, Hospitality, intinya nomor satu hospitality. Bikin kopi itu sulit. Ya bikin kopi ya learning by doing lah gitu. Hospitality lah satu. ini nih lumayan lah di Bandung kayak seetik gitu ya. Ya jadi intinya sih buat kalian yang pengen jadi barista ya lebih banyak belajar lah, banyak hal yang harus kalian pelajari sebelum jadi barista gitu. Last Dede, last question nih. Pertanyaan abang ke Ervar. Mau nyampe kapan jadi barista deh? Selama ada kesempatan ya Why not nih? why not gitu. Ya mungkin Ervar belum tahu sih berapa tahun lagi, karena semua itu udah ada jalannya gitu. Dan Ervar masih muda, mungkin misalkan ada tawaran lain nih di bidang misalkan komedi ataupun di bidang musik, karena Ervar suka musik juga. Ya kalau misalkan ada kesempatan ya bisa diambil lah gitu kan. Istilah ya. Iya. Cuman ya untuk saat ini karena nggak ada kerjaan lain ya jadi barista lah. Oke, jadi Bangga tahu jadi ya. barista. Oke, gini deh. Terakhir deh. Terakhir Ya. Last, liga terakhir ya, tiga terakhir. Tiga terakhir. Sekarang kan di Tasik tuh udah apa sih, rame banget gitu kan. Kopi ya. Kopi gitu. Kopi tuh udah edan banget lah di Tasik. Harapannya apa sih? Harapannya Dari Ervar buat Tasik gitu, yang kota sendiri nih dengan banyaknya maraknya kedai kopi gitu ya. Ya harapannya buat Ervar di dunia kopi di Tasikmalaya khususnya ya bisa berkembang terus gitu kan. Bisa berkembang terus, apalagi apa ya, kopi lokal kayak kopi lokal yang sekarang lagi di Tasik mulai naik ya, semakin naik lagi, bisa dikelola dengan baik. Yang kayak gitu sih ya, selalu berdoa sih. Dan apa ya, intinya semakin maju lah di industri kopi di Tasikmalaya, soalnya emang potensinya cukup besar gitu. Apalagi sekarang emang kayak perusahaan luar Bandung gitu kan udah mulai mau masuk kan ya. gitu kan. Udah masuk lah. Udah masuk gitu kan. Dan ya melihat potensi Tasik emang cukup besar gitu kan. Cuman kalau Ervar sendiri, kalau misalkan ada kesempatan untuk membuka usaha ya tidak untuk di bidang kopi. Why? Berinovasi lah, harus beda dari yang lain. Pesan buat JL. Pesan buat JL, pesannya apa ya? Pasti bakal maju sih. Pasti bakal maju gitu. Karena mau bilang harus maju, semoga maju ya, pasti maju. Pasti ya. maju.
orang banyak Ya dicontoh minimal aja ya. ke mana? Padayungan maju gitu kan. Ekspansi lah. Ya Benar. maju ke Padayungan gitu. Ya Diangkut. berharap sih JL bisa rame terus kayak gini gitu Amin. kan. Apalagi ya setelah corona, semoga ya, apa yang terjadi sekarang di dunia ini cepat beres kayak Amin, gitu amin. dan tidak mengganggu apa ya. Ya karena kita kan sekarang Pesan-pesan buat JL Oh. deh, bukan corona. tuh kan jadi Panjang lagi Ini ntar. udah jam Ntar berapa? bahas Wuhan, bahas Itali. pesan-pesan buat JL. Nah. Gak ada nanti corona nanti deh. Oh, nanti corona. Hmm. Karena masih buka corona. Masih buka. Tapi enak sih corona ya. Iya, Lama ya itu gitu. yang bir itu kan. Ini bahaya. Ya bener lah, bener pesannya. JL gimana buat JL nih? Ya Allah. Mau close nih, udah jam berapa? Jam 1. Pesannya Amin. ya deh, nggak ya ada. Allah. Itu bukan pesannya, itu harapan mungkin ya. Hmm. Kalau pesan ya dia udah bagus sih, nggak ada yang harus dikoreksi lagi. Pesan. Iya, pesannya maksudnya tuh Doa deh. doa. Apa sih? Doa ya, berharap JL semoga rame terus. Kayak Pasti gitu. itu mah. Pasti. Terus Udah gitu doang. ya rame terus lah, cuannya banyak. Oh iya benar. Iya, Udah. udahlah. Capek ngomong terus. Enggak. Udah Pesan berapa? Ajuna buat Ervar gimana? Oh iya, ini agak serius ya. Rajin terus. Berenang mabok. Jangan clubbing terus. Enggak clubbing, belum pernah. Ke klub Enggak. kan ketemu sama aing. Ya gitulah. Terus nabung. Ya mudah-mudahan Bungkus kurangin lah, take away gitu. Ya. GoFood ya sekarang ya. Ya lebih ada GoFood kan. Mm-mm. Di rumah aja stay Ya, kan. di rumah aja ya untuk saat ini. Karena ini juga karena emang rumah Ervar sama JL tuh tetanggaan lah. Kawalu sama apa pada suka. Rancabango lah dekat. Iya. Dekat. Kurang lebih berapa kilo? 11 gitu. Mantap. Gini pisan. Dekat gitu ya. Nah gitulah. Yang rajin. Jangan lupa sholat. Sholat, alhamdulillah. Terus juga kolot Tiga kolot. Emang kolot sih. Kolot oke, kalapa Bang Jun. Emang gitu. Iya. Yaudah gitulah ya. Kita talk sekarang cukupkan sekian sama Ervar. Karena obrolannya emang nggak ada Emang faedahnya. nggak ada faedahnya sih. Namanya juga talksheet ya. Ya. Obrolan lah ya. Kayak gitu. Jadi thank you buat Ervar. Ya. Ini dong. Oh siap. Corona. Corona Buat World Tour. Ervar. Benar. Semoga cepat beres turnya ya. Amin. Oke, thank you ya.